semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Suara saya jelas didengar ya? Shalom, jelas. Shalom, waduh, saya melihat muka-muka penuh Jelas, Bu. sukacita. Luar biasa Tuhan itu ya, memang pengawalannya dari pagi tadi ya, pasti sudah banyak berkat-berkat yang kita hitung hari ini. Saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Saya itu istri dari Paul Tuana Kota. Saya punya 3 anak, salah satunya ada di sini ya, dia nyusup. Jadi saya mengucapkan terima kasih dulu untuk semuanya, saya diberi kesempatan, kepercayaan untuk bisa ikut menabur hal baik hari ini. Untuk MOR dari GBI Cikarang, saya mengucapkan terima kasih Bapak Jansen Manansang. Shalom Pak. Saya temennya ini Pak, temen SMP-nya Willem. Pokoknya kalau udah bicara soal Taman Safari dari saya SMP gitu, pokoknya nama Willem tuh jaminan mutu gitu. Kalau sekarang mungkin saya kemana-mana saya bawa lagi nama Pak Jansen ya, jaminan mutu mulai masuk arah puncak ya. Saya udah disambut dengan tari-tarian kali. Shalom Pak. Terus saya mengucapkan ini juga terima kasih Pak Yakobus Wibowo. Saya juga mau sapa Bapak Wiwiko, Gembala Rayon dari Cikarang. Ibu Okim, Pak Sugianto, yang udah Ibu Okim ini aduh hubungin saya pasti ribet banget. Shalom Bapak Ibu. Karena saya tuh orang yang sangat jarang pegang WhatsApp. Jadi bisa gitu tuntar 4 jam, 6 jam, atau hari setelahnya saya baru balas WhatsApp. Maaf ya Bu, ini ya kalau mata rabun ayam Bu, nggak boleh sering-sering buka WhatsApp. Terima kasih ya Bu untuk kesabarannya. Ada Pak Iwan juga di sini, kemarin kita suami saya habis ikut memberkati di sana di GBI Bekasi. Selamat datang semuanya. Ada anak saya di sini, dia nyusup. Anak saya ini biasanya kalau saya mau sharing firman, Caskaya namanya ya, oke. Itu suka ikut puasa. Kalau dulu kalau sekarang saya terharu. Kalau dulu waktu pertama-pertama bawa firman dia ikut puasa, saya suka nanyain sama Tuhan. Dia tuh sebenarnya nggak percaya kayaknya sama saya ya. Jadi dia ikut puasa supaya Tuhan kasih kekuatan. Dia yang nggak percaya sama ibunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Hari ini tuh saya ngambil temanya memang penata layan profesional. Bu Okim kemarin tuh ya penata layan profesional. Ini memang saya akan lebih banyak ini mengkombinasikannya dengan kesaksian hidup saya gitu ya, ketika saya akhirnya menemukan bahwa apa yang sekarang melekat pada diri saya itu ternyata hanya sesuatu yang sifatnya perlu dikelola. Gitu. Saya mengambil tema hari ini itu dari satu dasar firman Tuhan. Mungkin saya bisa minta suami saya yang luar biasa. Saya ini sekarang lagi ada di Bogor di tempat retret. Saya habis melayani untuk GBI Kerawang. Jadi dari Kerawang saya ke Cikarang. Kalau Khairil Anwar almarhum tahu, saya sudah dari ujung ke ujung, dia pasti senang banget. Jadi ini penata layan profesional. Kenapa saya mengambil tema ini? Kembali lagi, kalau masih ada yang mungkin kenalin saya ya, itu saya konfirmasikan kepada saudara-saudariku terkasih, Bapak Ibu yang kalau masih kenalin saya berarti confirm Anda semua udah tua. Karena saya udah tua. Yang kenalin saya tuh biasanya pasti kalau saya tuh masih bawain acara bola atau saya masih pembicara. Pokoknya saya masih ada di industri TV yang sudah saya tinggalkan sebetulnya di tahun 2004 karena itu memang bukan cita-cita saya. Saya memang dulu pengennya jadi bisnismen dan dari tahun 2004 saya memang running sebuah perusahaan berbasis di Inggris dan Amerika, HR consultant. Jadi saya banyak berhubungan dengan sumber daya manusia sampai saat ini. Saya masih di marketplace. Kenapa sih saya tiba-tiba mengambil ini? Karena waktu Tuhan panggil saya, ini kesaksian juga ya, waktu Tuhan panggil saya dasarkan pada satu kebenaran firman Tuhan ya, yang ada di Tawarik gitu ya, bahwa segala sesuatunya itu yang melekat dan mendekat sekarang di dalam hidup saya itu hanya sebatas sesuatu yang perlu dikelola. Termasuk diantaranya itu adalah harta, tahta, talenta, cinta, perasaan, bahkan hidup saya sendiri. Itu bukan milik saya, tapi perlu dikelola. Posisi jabatan itu apalagi. Waktu Tuhan ubahkan bagaimana cara saya melihat atas apa yang saya miliki, itu saya seperti dikembalikan ketika saya masih ada di sana dengan sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak mengubah saya. Saya memang pelayanan sekarang, tapi Tuhan tetap menempatkan saya
di mana sekarang, di mana dulu saya pernah eksis. Saya ada di marketplace, saya sekarang juga sebenarnya kan nggak ada yang berubah ya. Saya tetap nyap-nyap kayak MC gitu. Hanya kontennya aja yang Tuhan ubah. Steward itu penata layani. Ada banyak terjemahan, ada banyak definisi yang bisa kita temukan tentang yang namanya steward. Gitu. Salah satunya adalah seorang pengelola seperti butler. Seorang yang dipercaya oleh orang yang memiliki otoritas atas sesuatu yang dia miliki untuk dikelola. Jadi seperti ada otoritas yang diturunkan dari si pemilik otoritas itu sendiri. Jadi dia punya kekuasaan yang begitu tidak terbatas, tapi dia tetap berada di satu kedaulatan atasannya. Luar biasa. Tapi dari semua terjemahan yang paling saya suka, itu adalah steward yang ada di sepak bola. Bukan karena saya dulu pernah ada di sana, tapi steward, saya sering traveling kan ya, saya nonton sepak bola, itu ada satu ya saudara, posisi yang dinamakan steward, yang selalu ada di sepak bola. Ini dia gambarnya ya. Itu selama 2 kali 45 menit di dalam stadion, dia itu malah nggak ngelihat lapangan. Mereka selalu punya posisi, mereka selalu dikasih vest, gitu ya. Dan mereka selalu punya posisi itu melihat kebalikan dari apa yang the whole stadium lihat selama 2 kali 45 menit. Bahkan ketika terjadi gol atau kemelut di depan gawang saudara, karena terjadi lebar lapangan yang dioptimalisasi oleh permainan dari tengah ke depan dengan umpan tanggung, baik juga dengan serangan-serangan yang terlihat sporadis. Demikian Tamara Jaran melaporkan dari tempat kejadian perkara. Masih ingat dengan gaya saya mungkin ya. Bahkan ketika terjadi kemelut di depan gawang, mereka malah memperketat pandangan mereka itu, menyapu pandangan ke arah sebaliknya dari gawang. Luar biasa yang namanya steward. Kalau saya perhatiin, steward itu, mereka itu kadang-kadang ada orang hitam, gak semuanya. Saya nonton dimanapun ya, Liga Inggris atau Liga manapun, Liga Italia, itu apa sih, ada orang hitam, bervariasi sekali. Ada perempuan, ada yang masih muda, ada yang tua, semua itu dikaryakan di situ dengan satu baju, satu vest yang namanya steward. Jadi seperti ada identitas. Mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan. Jadi saya pikir ini peran penting ya. Dan saya lebih takut sama mereka ketimbang yang namanya polisi, walaupun mereka bukan polisi. Dulu ini saya mau kesaksian juga lah ya. Dulu saya itu perokok. Waktu saya ada di stadium itu, belasan tahun yang lalu, itu saya itu sampai mikir kalau steward itu ngeliatin ke saya. Kenapa? Ada stadium yang boleh ngerokok, tapi kalau dia sampai mencium rokok kretek, saya diciduk. Padahal saya itu duduknya sudah di VIP, tapi saya tetap takut sama steward. Jadi mereka punya legalitas gitu untuk menciduk saya, walaupun saya bayar tiket yang termahal. Nah, saudara, steward yang ada di sini itu mengingatkan saya akhirnya ketika saya diminta sama Tuhan untuk melihat apa yang saya miliki itu dengan sudut pandang Tuhan, sudut pandang yang lain. Saya melihat bahwa segala sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan sekarang ini adalah satu kepercayaan karena saya diberikan jaket. Saya diberikan identitas sama Tuhan sebagai steward untuk mengelola apa yang sekarang dipercayakan sama Tuhan. Saya melihat apa yang tidak dilihat oleh dunia, oleh kebanyakan. Dan itulah yang akhirnya melandasi saya untuk juga ikut berbagi hari ini. Supaya kita juga bisa check up mulai hari ini. Apa saja yang Tuhan titipkan. Bahkan hidup itu sendiri adalah sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan dan perlu dikelola. Dan saudara, ini saya next slide. Ini saya menemukan, ini luar biasa nih dasar firman yang satu ini. Silakan next slide. Ini diambil dari 1 Tawarik, nanti kita bisa baca sama-sama ya, 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 14 ya. Kita baca sama-sama ya. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu lah
sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat ini membuka saya, saudara, bahwa persembahan yang selama ini pun saya bawa sama Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Jadi saya ini siapa selain hanya sekedar pengelola dari semua yang dititipkan. Dan next slide. Pada saat saya menemukan ayat ini, saudara, saya mulai menghitung. Dan kemudian saya mulai mencari di dalam Alkitab. Apa sih sebenarnya yang melandasi? Siapa Allah kita itu? Apa tugas kita? Apa tugas saya? Apa yang harus saya siapkan? Saya cari di Alkitab betul-betul supaya saya bisa mengerti. Karena buat saya, orang yang kokoh kayak begini, orang yang keras hati, orang yang sombong. Kenapa? Ini saya pernah dimuliakan oleh dunia. Saya dimuliakan oleh kemuliaan semua orang. Kalau lihat saya, Mbak, boleh foto? Mbak, minta tanda tangan? Saya selalu dapat apa yang saya mau karena saya merasa bahwa saya itu mempergunakan talenta saya untuk akhirnya mendapatkan, untuk memberkati dan mensejahterakan diri saya. Tapi waktu saya periksa, mendapatkan ayat di Tawarik itu, akhirnya saya juga periksa, Tuhan itu dimensinya apa? Sehingga saya bisa memposisikan diri saya itu sebetulnya ada di mana. Saya temukan ini ketika saya membaca Tawarik. Allah itu pencipta. Termasuk hidup saya, dia memiliki hak sepenuhnya atas segala sesuatu. Hidup saya itu kedaulatannya di tangan dia. Nah, saya mulai periksa malam itu. Kalau hidup saya milik dia, saya nggak boleh sembarangan sama hidup saya. Saya nggak boleh seenaknya. Saya nggak boleh biarkan hidup saya di pinggir jalan. Saya sampaikan pada anak-anak saya gitu. Kenapa orang tuh nggak boleh bunuh diri? Gitu. Saya dasarkan juga pada satu ayat. Saya bilang, saya belajar waktu itu tuh dari Ayub. Pada saat malaikat datang, saya cerita sama anak-anak saya. Coba si Ayub ya si salah ini. Pada saat malaikat itu datang, habis itu juga datang iblis. Itu ya, terus Tuhan tanya, dari mana? Dari round-round katanya gitu kan ya. Terus kamu lihat Ayub ya gitu. Itu kan Tuhan izinkan pada saat itu ada satu perkataan Tuhan. Tuhan bilang bahwa ya segala sesuatu boleh kau lakukan atas apa yang dimiliki oleh oleh Ayub, tapi jangan ulurkan tanganmu kepada nyawanya. Di saat itu saya melihat bahwa Tuhan tidak hanya sedang berbicara kepada iblis, tapi Tuhan juga berbicara kepada Ayub bahwa Ayub juga tidak memiliki hak apa-apa atas hidupnya. Itu yang saya selalu bilang sama anak-anak saya. Kita nggak boleh bunuh diri. Karena kita juga tidak boleh mengulurkan tangan atas diri kita. We don't own our own life. Jadi Allah sebagai pencipta. Dan Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Ada satu ayat juga yang mendasari di sini. Saya tanya sama Tuhan waktu itu. Kalau Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola ciptaannya, buktinya tuh apa ya? Namanya juga saya ya orang kokoh yang nggak bisa langsung terima begitu aja. Saya selalu menguji apa saja yang saya bisa tanya gitu sama Tuhan. Dan saya tahu dia adalah Allah yang maha sabar. Dan kalau saya tanya apa aja dia mau menjawabnya. Dari sini Tuhan waktu itu bilang sama saya menemukan di dalam firman, Tuhan, manusia itu saya ditemukan bahwa manusia itu diciptakan dari ke-6. For some strange reason, itu Tuhan itu menciptakan di hari ke-6. Berarti Tuhan itu sudah menciptakan segala infrastruktur di hari pertama dan kelima. Tuhan nggak perlu dibantu. Jadi kenapa saya mesti sengkot-sengkotan gitu ya? Untuk apa yang jabatan, nama baik, harta, segala sesuatu saya mesti iri. Kenapa? Bahwa segala sesuatu sudah diciptakan, saya kan tinggal mengelola apa yang sudah dia ciptakan. Infrastruktur sudah diciptakan oleh Tuhan, baru dia ciptakan manusia. Dia tidak perlu dibantu. Kalau misalnya manusia itu diciptakan di hari ketiga gitu, atau hari pertama, mungkin Tuhan gitu, Dam-dam, tolong pisahin gelap sama terang. Dam-dam, itu tolong daratan sama laut, itu tolong dipasak-pasakin, supaya kita tahu mana yang laut, mana samudra, mana daratan. Enggak tuh, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dan uniknya lagi saya menemukan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, hari pertama kita sebagai manusia, kita disuruh istirahat. Tuhan mengambil waktu untuk istirahat. Kita disuruhnya tuh cuma berbincang-bincang. Maka saya pada saat itu sebagai pengusaha, saya yakin di sini juga ada ya,
rekan-rekan yang juga pengusaha. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, terutama yang pengusaha-pengusaha masih muda, hey para bisnismen, gitu, gak mau ya hari Minggu kita duduk diam, karena itulah hari pertama kita, gitu ya, untuk sebelum besok hari Senin, untuk duduk diam, kita download segala sesuatu. Tuhan tuh mau tunjukkan di mana arah-arah berkat dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nggak mau ya duduk diam. Di sini saya belajar banyak gitu ketika Tuhan mulai panggil saya untuk memandang segala sesuatu yang dia titipkan dengan sudut pandang yang lain sebagai penata layan. Dan hubungan antara Allah dengan manusia ini adalah hubungan kawan sekerja. Di sini saya benar-benar pakai lagi dimensi saya sebagai bisnismen. Saya bilang, waduh, kawan sekerja berarti saya tidak terbatas. Saya bekerja dengan satu kekuatan, satu otoritas yang maha. Saya terbatas. Waktu saya punya hubungan dengan kawan sekerja yang tidak terbatas, saya menjadi seseorang yang juga tidak terbatas. Ini ada di 1 Korintus 3 ayat 9. Berarti saya punya koneksi ilahi. Berarti saya punya kompetensi ilahi. Berarti saya punya kreativitas ilahi. Saya tanya sama Tuhan, kok bisa ya? Kenapa ya? Saya ini siapa ya Tuhan? Tuhan bicara bahwa ketika kita menjadi penata layan, ketika kita bisa melihat dengan kacamata Tamara, ketika kamu tahu bahwa kamu hanya sebagai steward, hanya sebagai pengelola, saya sebetulnya juga dianugerahi sebuah hubungan baru dengan Tuhan sebagai kawan sekerja ini. Dan itu luar biasa. Bekerja sama dengan Tuhan ternyata adalah sesuatu yang sifatnya sungguh-sungguh tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah penata layan yang seperti apa? Apakah saya harus ke gereja Tuhan? Saya tanya gitu. Dan Tuhan tempatkan di hati saya. Penata layanan itu sifatnya holistik. Dia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Bahwa ketika kita sebagai orang yang ditempatkan di marketplace, dengan profesi apapun itu, waktu kita betul-betul sungguh-sungguh sebagai orang percaya, saya hari ini, saya ditempatkan oleh Tuhan di partai, di perusahaan, di yayasan. Tapi saya tahu saya tertanam di sebuah gereja lokal. Saya tumbuh dengan pemikiran memperluas Father's Kingdom. Saya tahu bahwa ketika saya berada di marketplace, saya adalah garam yang menjadi hamba Tuhan. Saya bekerja di sebuah otoritas yang hubungannya itu betul-betul sungguh-sungguh radikal. Yang mulia adalah bukan profesi saya. Yang mulia adalah panggilannya. Saya belajar. Ketika saya dipanggil, ilustrasinya gini. Saya dipanggil sama Jokowi gitu. Keren banget lah Jokowi itu. Waktu saya dipanggil sama Jokowi, mungkin kita akan ngelihat bahwa sekarang yang kalau kenapa saya bilang yang mulia adalah panggilannya, bukan profesinya. Saudara, pernah nggak kita lihat orang-orang yang ada di TV yang mengelilingi Jokowi? Kita mungkin akan lihat gini, keren banget. Keren banget ya mereka itu ya. Bisa jadi orang yang berada di kiri dan kanan Jokowi. Tapi pernah nggak kita berpikir, ada loh yang hari ini, setiap hari, dia beresin tempat tidurnya Jokowi. Dia nggak kelihatan. Tapi bayangkan kemuliaannya. Ada loh orang yang nggak kelihatan. Hari ini, dia itu yang menyediakan makanan buat Jokowi. Dia yang dipercaya. Itu luar biasa, saya bilang. Berarti apapun itu, waktu saya memenuhi panggilannya, saya excellent. Saya itu sudah menjadi penata layanan profesional. Saya sampaikan pada anak-anak saya. Tanya sama Tuhan mau jadi apa. Tidak ada profesi yang cuma di dunia ini. Semua ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di sana. Diperlengkapi dan juga disempurnakan. Karena itu pasti untuk satu kepentingan dia. Kalaupun anak saya hari ini mau jadi tukang batu, atau hari ini anak saya mau jadi pembantu, saya bilang, saya akan pastikan bahwa dia akan menjadi pembantu terbaik di dunia. Dia akan jadi tukang batu yang paling baik di dunia. Jadi itu membuat mata saya akhirnya hari ini, saya tidak lagi obsesif. Bayangin ya, kalau misalnya kita masih obsesif ya, atau Musa obsesif, atau Abraham obsesif, saya rasa Musa udah merasa gagal tuh. Bayangin 40 tahun muter-muter, nggak masuk lagi ke tanah perjanjian. Kalau dia tidak merasakan kemuliaan Tuhan, dia pasti udah ngerasa bahwa dirinya dia tour guide doang, itu saudara. Muter. Masuk perjanjian juga enggak. Tapi karena Musa dalam perjalanan pemrosesan, saya percaya dia sudah mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya, maka segala sesuatu tidak ada kegagalan. Musa adalah steward
Kalau saya masih obsesif, kalau Abraham itu obsesif, dia pasti udah insomnia tuh saudara. Dia nunggu kapan itu Sarah hamil. Tapi ketika kita bisa mengubah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dan kita berjalan, saya pikir hidup saya sekarang itu terang benderang dan tenang. Dan sekali lagi, hubungan tadi itu adalah antara Allah dengan manusia, dan hubungan ini adalah hubungan kawan sekerja. Saya pikir gini waktu itu, saya ini bertobat baru, terus kalau Tuhan itu saya kawan sekerja, kan kita bisnismen ya. Yang namanya bisnis itu kalau menjadi kawan sekerja, waduh, itu perlu proses panjang. Di sini banyaklah bisnismen. Harus ada kepercayaan dan segala macam. Ini kok Tuhan percayanya begitu saja sama kita. Saya gentar sekali ya waktu baca Mazmur 23. Nanti kita bisa baca ya Mazmur 23. Di situ ada yang melandasi saya sampai hari ini. Saya selalu gentar sama Tuhan untuk menjalankan apapun yang Tuhan sedang titipkan pada saya sampai hari ini berdasarkan Mazmur 23. Ketika saya sampai pada satu kalimat bahwa Dia menggemarkan karena namanya, gitu. Di situ saya gentar, saudara. Selama ini saya sih baca Mazmur 23, ya Tuhan adalah gembalaku, ya akan kekurangan aku. Tapi ketika Tuhan ubah cara pandang saya tentang profesi saya, tentang bagaimana saya harus berpikir tentang penata layan ini, Mazmur 23 menjadi begitu luar biasa menggentarkan saya ketika saya baca kalimat itu. Ketika dia bilang karena namanya, di sini ada reputasi Tuhan. Bayangkan saudara, ketika Tuhan menitipkan reputasinya pada saya, itu membuat saya hari ini, apapun yang Tuhan titipkan, ada reputasi Tuhan di sini. Saya selain diperlengkapi, saya harus bertanggung jawab, saya harus tahu diri dengan reputasi itu. Dan sampai hari ini, akhirnya itulah yang membuat saya begitu gentar. Kita disuruh ngerjain keselamatan, kita gentar. Itu yang menjadi alasan saya. Saya ini istri, reputasi suami saya, itu adanya di saya sebagai istri. Suami adalah kepala rumah tangga, istri leher. Kepala mau lihat kiri, leher bilang kanan, ke kanan sudah. Ya kan? Jadi reputasi itu ada di situ. Jadi bayangkan saudara, karena saya hidup selama ini tuh selalu bilang bahwa reputasi suami ada di istri. Ketika Tuhan menitipkan reputasi itu, waduh, kepada saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Itu membuat saya setiap kali bangun pagi, saya harus tahu diri. Nah, berikutnya penata layan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan penata layan ini nih adalah fakta dalam kekekalan. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, ini adanya di Wahyu. Jadi ada landasan-landasan yang saya pikir saya harus bagikan juga supaya soalnya kan nanti dibilang ini, saya ini orangnya orang praktis, orang praktek. Akhirnya saya memasukkan diri saya ke teologi supaya saya ini nggak malpraktek gitu. Jadi kalau ditanya ngapain saya sekolah teologi, saya nggak tahu juga. Saya cuma mau berpikir ketika Tuhan panggil saya harus menguji bahwa apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya praktekkan itu tidak liar. Jadi saya memasukkan diri saya ke S1 teologi dan sekarang masuk ke S2 teologi. Gitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan di Wahyu itu ini saya perlu bacakan ya. Dan malam tidak ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa. Penata layan adalah fakta dalam kekekalan. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Berarti itu hubungan kawan sekerja. Itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kita mengelola ciptaannya tidak butuh cahaya, lampu, matahari. Tidak ada saudara. Luar biasa kalau kita latihan bisa dari hari ini. Nah, slide selanjutnya. Saya selalu rindu untuk membagikan ini. Semua teman-teman saya yang sekarang ada di marketplace, saya bilang, stay there. For some reason, Tuhan tempatkan kita di situ. Para pengusaha, siapapun yang ada di situ. Bahkan anak sekolah. Saya bilang sama semuanya, yang namanya melayani Tuhan. Ketika kita itu mau memberkati, waktu kita itu mau menjadi garam, dilandaskan dengan kata-kata, dengan ayat di Matius ya. Dengan apa garam itu akan, kalau dia kehilangan rasa, dengan apa lagi dia harus digarami. Saya bertanya gitu dalam hati ya, karena buat saya penting ayat itu. Ketika saya kehilangan rasa, saya udah nggak ada gunanya lagi,
Selain dibuang dan diinjak orang, saya bilang sama Tuhan waktu itu, kapan sih saya kehilangan rasa? Tuhan bilang, kehilangan rasa itu garam kalau dia jadi garam, di tempat garam bersama garam. Udah pasti dia kehilangan rasa. Di luar itu banyak sayur asam, banyak roti tawar, nggak mau keluar ya. Saya bilang sama semua orang, terutama juga sama bapak-bapak rohani, para gembala, saya rindu bahwa saya sekarang di politik dan saya tidak akan keluar dari sana. Saya mau menerobos. Untuk itu saya perlu tarik semua anak-anak Tuhan yang tertanam di gereja lokal. Jangan gerah sama politik. Kita mau menerobos, kita mau mengubah undang-undang. Bagaimana kita mau mengubah undang-undang? Kalau anak-anak muda kita katakan bahwa politik itu kotor. Sampai hari ini saya dipercaya oleh partai dan saya tidak bisa downgrade diri saya. Saya dihargai di sana. Kalau saya sekarang bilang sama orang-orang, kita harus menerobos dari semua aspek kehidupan. Dimanapun itu. Masuk ke sana, memberkati, menjadi garam. Saya rindu kita juga di sini semua juga bisa mempersiapkan orang-orang yang nantinya bisa masuk ke marketplace. Menjadi garam, bukan di tempat garam, bukan bersama garam. Saya bilang sama semuanya, termasuk juga diri saya sendiri dan anak-anak. Do what you can with what you have from where you stand. Ini adalah masalah mental dan juga hati. Saya ditempatkan satu hal sama Tuhan. Waktu saya bilang saya mau melayani Tuhan. Tuhan bilang yang kebalik-balik. Mental, hati, dan telinga. Nah, ini udah berapa lama ini? Saya itu kalau dibiarin aja ya, saya bisa sampai pagi loh. Kalau dulu, kalau MC, saya pakai itu. 2 jam, kelar nggak kelar, saya udahan. Ya dong, apalagi udah lunas gitu ya. Itu dulu susah ya. Terus sekarang saya malah gitu. Udah. Emang kalau udah ngomongin Tuhan ya, gitu seru deh ya. Masih oke. Masih 15 menit Bu Tamara. Oke. Iya, oke. Setelah ini nanti saya akan tutup dengan kesaksian. Saya tuh dulu suka kebalik-balik. Kita punya apa namanya? Kata-kata tuh kan mental, hati sama telinga gitu ya. Suka kebalik loh saudara. Saya juga kebalik. Dulu waktu saya bilangin, oh saya kan mau melayani Tuhan. Berarti saya itu harus jadi hamba gitu kan ya. Kita kadang suka terbaliknya adalah antara mental, hati, dan juga telinga. Mental anak. Harusnya kita punya mental anak. Hati hamba. Telinga murid. Dengar-dengaran. Saya tuh dulu kebalik. Saya mental hamba, hati berasa anak, berasa yang punya semua. Telinga oke lah murid, dengar-dengaran. Yang namanya mental hamba itu kayak begitu tuh. Kita berasa punya semua, hati berasa punya semua, tapi kita gitu, kalau gereja belum sediain fasilitas atau belum kasih aba-aba, kita nggak gerak. Ya kan? Itu mental hamba, kalau enggak gini, nggak gue kan worshiper, ya kan, asyirnya lu. Gitu. Ya kalau udah selesai, ya gue pulang. Saya tuh sampai ngomong kayak gini loh, waktu itu saya bilang, ini ya kalau misalnya semua kayak begini ya mentalnya ya, itu kalau misalnya ada yang datang ke sebuah kebaktian, kalau semua hanya merasa bahwa kita itu bukan penata layan, yang prinsipnya Father's Kingdom, itu semua main pulang-pulang aja. Padahal ntar gembala kan ngomong gini, ada pertama kali ibadah gitu, kan kita seringnya kita yang ngomong terus ada yang angkat tangan gitu ya, terus nanti itu kayaknya tugas gembala doang yang nanti datang ke sana. Apa kabar? Dari gereja mana, Bu? Gitu-gitu kan. Sementara worshipernya pulang. Coba kebayang ya. Kalau misalnya ada orang yang baru pertama, dia nggak pernah dengar, dia nggak pernah tahu, tapi dia dari situ udah gitu dia dengar lagunya gini, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Itu dia pikir sekten. Harusnya worshiper itu ada di situ. Menjelaskan tadi hal-hal seperti itu tuh hanya bisa kita lakukan ketika kita mengubah ke kebalik-balik mental kita anak. Apapun ketika kita lari, kita kerja, kita perluas kerajaan Allah, warisan kita pun jadi besar. Kita nggak nunggu fasilitas. Kalau mental hamba, kita pasti nunggu. Kan belum, tunggu abang. Ada kreativitas. Di situ saya belajar, saya terbalik. Hati yang bekerja dengan suatu kekuasaan yang tidak terbatas, hati saya tetap harus ada di bawah dia, tidak bergerak.
saya harus punya telinga murid itu dengar-dengaran. Saya mau tutup dengan